Namaku Maya, bidan desa yang sudah hampir 3 tahun ditempatkan di sebuah kecamatan kecil yang jaraknya 2 jam dari kota terdekat. Wilayah kerjaku mencakup beberapa dusun terpencil. Sebagian besar hanya bisa dijangkau lewat jalan tanah dan sawah. Aku sudah terbiasa dengan panggilan darurat tengah malam. Dengan hujan, lumpur, dan rumah-rumah tanpa nomor yang hanya ditandai pohon atau batu besar. Namun panggilan yang satu ini berbeda sejak awal. Malam itu hampir pukul 11 ketika ponsel dinasku berdering. Nomor tidak dikenal, sinyalnya putus-putus, dan suara di seberang terdengar sangat pelan, seperti ditahan oleh jarak yang terlalu jauh. Seorang perempuan berbicara singkat. Ia mengatakan bahwa istrinya akan melahirkan. Air ketuban sudah keluar, dan mereka membutuhkan bantuan segera. Saat kutanya alamat lengkap, jawabannya ragu-ragu. Ia hanya menyebutkan arah, bukan nama jalan atau RT. Lewat sawah belakang makam lama, katanya. Nanti ada rumah lampunya 1. Aku sempat ragu. Dalam data desa, tidak ada rumah di area yang ia sebutkan. Tetapi sebagai bidan, aku tidak punya pilihan untuk menolak. Persalinan tidak menunggu verifikasi alamat. Aku menyiapkan tas persalinan, jas hujan, dan motor dinas. Malam itu sunyi. Jalan desa terasa lebih gelap dari biasanya, dan angin membawa bau tanah basah yang pekat. Setelah melewati batas dusun terakhir, lampu jalan menghilang. Aku hanya mengandalkan sorot lampu motor dan ingatan arah yang diberikan. Sawah terbentang luas di kanan kiri. Tidak ada suara jangkrik. Tidak ada anjing. Hanya suara mesin motor dan napasku sendiri. Setelah hampir 20 menit menyusuri jalan tanah, aku melihat satu cahaya kecil di kejauhan. Sebuah rumah berdiri sendirian di tengah lahan kosong, tanpa pagar, tanpa rumah lain di sekitarnya. Lampunya redup, berwarna kekuningan, seperti lampu minyak. Aku berhenti di depan rumah itu. Tidak ada papan nama, tidak ada suara. Pintu depan terbuka sedikit. Sebelum aku sempat mengetuk, seorang pria muncul dari dalam. Wajahnya pucat, matanya cekung, dan pakaiannya tampak terlalu rapi untuk seseorang yang sedang panik menghadapi persalinan. Ia hanya mengangguk tanpa banyak bicara, lalu mempersilakanku masuk. Begitu melangkah ke dalam, aku merasakan sesuatu yang janggal. Rumah itu terlalu sunyi. Tidak ada aroma dapur. Tidak ada suara orang lain. Bahkan tidak ada suara lantai kayu berderit. Saat aku berjalan, udara di dalam terasa dingin, berbeda dengan udara malam di luar. Di kamar belakang, seorang perempuan terbaring di atas ranjang kayu. Wajahnya pucat, matanya terbuka, tapi tatapannya kosong. Tubuhnya sangat kurus, hampir tidak sesuai dengan usia kehamilan yang seharusnya sudah cukup bulan. Saat aku memeriksa denyut jantung janin, alat Dopplerku menangkap suara yang tidak biasa. Bukan 1 detak, bukan 2, melainkan irama yang tidak teratur, seperti gema yang tertahan. Aku menahan rasa tidak nyaman itu dan fokus pada tugasku. Persalinan berlangsung lebih cepat dari yang seharusnya. Perempuan itu hampir tidak mengeluarkan suara. Bahkan saat kontraksi terasa kuat. Tidak ada teriakan, tidak ada keluhan, hanya napas panjang yang keluar perlahan. Ketika bayi itu lahir, aku terdiam. Bayi perempuan, beratnya normal, kulitnya pucat, tetapi ia bernapas. Namun tangisannya tidak keras,
hanya suara lirih, seperti tangisan yang datang dari tempat jauh. Tali pusarnya basah, dan darahnya terasa lebih dingin dari seharusnya. Aku membersihkan dan membungkus bayi itu. Saat kuberikan kepada ibunya, perempuan itu menatap bayi tersebut tanpa ekspresi apapun. Tidak ada senyum lega, tidak ada air mata. Hanya tatapan kosong yang sulit dijelaskan. Aku menyelesaikan prosedur secepat mungkin. Ada perasaan kuat bahwa aku tidak boleh berlama-lama di rumah itu. Sebelum pergi, aku menanyakan administrasi dasar. Nama ibu, nama bayi, nomor KTP, semua dijawab dengan ragu, dan sebagian tidak dijawab sama sekali. Pria itu hanya berkata bahwa data akan menyusul ke puskesmas. Saat aku melangkah keluar, aku menoleh sekali lagi ke arah rumah itu. Lampunya masih menyala, tapi cahayanya tampak lebih redup dari sebelumnya. Perjalanan pulang terasa lebih singkat. Sawah yang tadi kulalui kini tampak berbeda, seperti tidak pernah ada rumah di sana. Keesokan paginya, aku mencoba mencatat persalinan tersebut. Namun saat kubuka peta desa dan buku wilayah kerja, lokasi rumah itu tidak tercantum. Aku bertanya pada ketua RT, kepala dusun, bahkan petugas desa paling lama. Tidak satu pun mengenal rumah itu. Beberapa hari kemudian, aku kembali ke area tersebut. Siang hari, dengan kepala dusun, kami menyusuri sawah yang sama. Tidak ada rumah, tidak ada bekas bangunan, tidak ada jejak fondasi. Hanya tanah kosong dan rumput liar. Aku masih menyimpan satu benda dari malam itu. Kain bayi putih yang sempat kupakai membungkus bayi tersebut tertinggal di tasku. Saat kuperiksa, kain itu masih lembab dan berbau tanah basah. Sejak malam itu, aku sering terbangun mendengar tangisan bayi yang sangat pelan, seolah berasal dari kejauhan. Setiap kali aku bermimpi, aku melihat rumah itu berdiri sendirian di tengah kegelapan, dengan satu lampu yang terus menyala, menunggu panggilan berikutnya. Dan aku tahu satu hal dengan pasti, ada persalinan yang tidak pernah tercatat. Ada ibu yang tidak pernah terdaftar, dan ada bayi yang tidak pernah benar-benar lahir ke dunia ini.